subjektif dari orang yang kita tanya. Oke. Yang kedua itu data-datanya itu tidak berupa angka. Itu ya. Iya, Pak. Ada lagi? Cuman itu kayaknya, Pak. Oke, makasih Mas. Mas Andreas sama Mas Joy ini manggilnya? Mas Joy, Pak. Mas Joy. Oke, Mas Joy. Makasih. Iya, Pak. Mas Kevin. Mas Kevin. Iya, Pak. Ya, Mas Kevin. Iya, Dari Pak. mana asalnya Mas Kevin? Dari Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Dekat kampusan, enggak? Iya, Pak, dekat, Pak. Dekat ya, oke. Dari SMA mana dulu? Dari SMA 3 Tangerang, Pak. SMA 3 Tangerang. Itu Tangerang Selatan tuh rumah? Rumah orang tua? Rumah orang tua. Oke. Pertanyaannya masih sama Mas Kevin. Kalau saya wawancara itu saya mau nulis kualitatif atau kuantitatif menurut Mas Kevin? Kalau menurut saya pribadi itu ada penelitian kualitatif, Pak. Karena penelitian ini tuh biasanya berupa penelitian melihat kondisi objek atau masalahnya, Pak. Jadi datanya yang didapat itu tidak bisa diukur. Oke. Jadi tidak berupa angka-angka, Pak, dan juga bersifat subjektif. Oke, makasih Mas Kevin. Coba. Sekarang masuk Mas Muhammad Malikul Arhan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, manggilnya siapa nih, Mas Malik? Malikul, Pak. Malikul. Oke, Mas Malikul dari mana Mas asalnya, Mas? Saya dari Bantul juga, Pak, Yogyakarta. Bantul-Bantulnya mana? Saya Jetis, Pak. Oh, Jetis. Ya. SMA mana dulu? SMA 1 Bantul, Pak. Oh iya, oke. Kalau Bapak Bantulnya mana ya, Pak? Kasongan. Oh. Tapi dulu saya SMA 1 Jogja. Oh, ya, Pak. Oke, Mas Malikul. Ya, Pak. Pertanyaannya baru ya. Wah, ya siap, Menurut Pak. Mas Malikul, variabel itu apa sih? Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Variabel itu apa? Variabel. Menurut saya, variabel itu suatu yang dapat diukur, Pak. Oke. Bentuknya bisa apa aja? Bentuknya bisa berupa angka, bisa berupa data juga sih, Pak, menurut saya. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Ya. Lanjut, Mas Muhammad Muarif. Hadir, Pak. Ya. Manggilnya Mas siapa nih? Mas Arif aja, Pak. Muarif. Iya, boleh. Mas Arif, dari mana asalnya, Mas? Saya asal dari Aceh, Pak. Di Aceh. Sekarang di Aceh nih? Tapi sekarang lagi tinggal di Tangsel, Ciputat. Oh, lagi di Tangsel. Iya. Oke, berarti nggak jauh banget di Aceh ya. Kita bisa ketemuan dari sini sama di Aceh ya. Iya, boleh, Pak. Mas Arif, ya. dulu SMA mana? SMA 1 Langsa, Pak. Langsa, dari Kota Langsanya. Ya. Oh iya, Kota Langsa ya. Oke. Tanyanya sama, apa itu variabel, Mas, menurut Mas Arif? Kalau menurut saya sih, variabel itu yang dapat mempengaruhi data yang kita dapatkan dari suatu penelitian, Pak. Data yang mempengaruhi penelitian kita. Oh gitu. Namanya variabel. Oh gitu. Variabel itu yang mempengaruhi ya? Iya, Pak, menurut saya. Terima kasih, Mas Arif. Sama-sama, Pak. Mas Muhammad Nur Rahman. Hadir, Pak. Ya. Manggilnya siapa nih? Mas Rahman? Nur? Rahman, Pak. Rahman ya. Dari mana Mas Rahman? Lumajang, Jawa Timur. Oh, ada 2 ya Lumajang itu sini. Iya, Pak. Dari SMA mana? SMA-nya mana? SMA 1 Situbondo. Situbondo. Jawa Timur juga. Situbondo, oke. Iya. Mas Rahman, pertanyaannya sama nih. Menurut Mas Rahman, kira-kira variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Biasanya menjadi tujuan apa ya? Menjadi hal pokok yang diteliti. Oke, itu variabel ya, menurut Mas Rahman. Makasih, Mas. Sekarang Mas Muhammad Jamjami. Ya, hadir, Pak. Ya, Mas, dari mana asalnya, Mas?
Dari Lampung, Pak. Oh, Lampung. Sekarang di Lampung ini. Iya, Pak. Dari SMA mana? Dari Al-Kausar, Pak. Oke. Mas Zamzani, masih Iya, sama Pak. pertanyaannya. Menurut Mas Zamzani, variabel itu apa? Variabel itu menurut saya objek dari suatu penelitian yang bisa diubah, yang bisa sifatnya itu berubah-ubah, Pak. Dan juga variabel itu kayak apa ya, Pak? Suatu patokan dalam suatu penelitian gitu. Patokan maksudnya? Kayak apa ya, Pak ya? Kayak tujuan dalam suatu penelitian itu. Oh, kayak apa yang ingin kita ketahui gitu ya. Iya, Pak. Oh, gitu. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Mas Naufal Rifki. Iya, Pak. Ya, Mas Naufal. Dari mana soalnya, Mas? Saya dari Jogja, Pak. Kerjanya mana? Kota, Pak. Kota. Kotanya mana? Di Dongkelan, Pak. Oh, Dongkelan. Dongkelan deket Bantul itu Dongkelan. Iya. Dari SMA mana dulu? Saya SMA 1 Jogja, Pak. Oh, adik kelas saya berarti. Oke, masih sama Mas Naufal pertanyaannya. Menurut Mas Naufal, variabel itu apa sih? Kalau yang saya tahu, kalau di penelitian itu ada variabel itu ada 3 sih, Pak. Yang Oke, variabel yang bebas Apa aja? terikat sama kontrol, Pak. Oke. Jadi apa variabel itu? Kan tadi baru nyebut ada 3. Nah, sebenarnya definisinya apa? Ya, itu apa? Kalau saya tahunya dari masing-masing itu kayak variabel bebas tuh yang kayak misalnya kita ubah-ubah gitu, Pak. Untuk nanti terus variabel terikat tuh yang dipengaruhi sama variabel bebas. Terus variabel kontrol tuh yang dibiarkan sama gitu, Pak. Saya tahunya kayak gitu, Pak. Dulu ikut TSC apa TJRC apa SPOT Saya apa TSC, Pak. TSC? Iya, Berarti Pak. tahu ya masalah teknisnya. Dikit-dikit, Pak. Oke, ya, oke, makasih Mas. Iya, Pak. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri. Mbak Putri, Iya Pak, sinyalnya agak putus-putus. nggak apa-apa. Mbak Putri dari mana? Dari Asalnya? Kudus, Jawa Tengah. Kudus, Jawa Tengah. Dari SMA mana? SMA 1 Kudus. Oke, Putri. Sekarang di Kudus ya ini posisinya? Iya. Pertanyaannya udah ganti ya. Menurut Mbak Putri, regresi itu apa sih? Bentar Pak. Iya, apa-apa. Selamat juga nggak apa-apa. Regresi itu kayak sebab penyebab gitu Pak, bukan Sebab penyebab. Oke. metode Ada analisis tambahan? statistik juga. Oh iya. Untuk melihat Jadi pengaruh kayak- variabel-variabel gitu. Oh gitu. Oke, makasih Mbak Putri. Nah, Mbak Salman Nisa. Saya Pak, Ya, Mbak Salman Nisa dari mana? saya dari Sidoarjo Pak. Oh, Sidoarjo. Sekarang di Sidoarjo nih? Iya, SMA mana? SMA-nya 15 Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, menurut Mbak Salman Nisa, regresi itu apa? Menurut yang barusan saya cari, Iya, nggak apa-apa. regresi itu analisis regresi sih Pak adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi ini agak nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya yang tentang variabel. Oh, iya. Jadi analisis regresinya itu merupakan yang mengukur pengaruh Oh, gitu. antar Jadi variabel. variabel ada variabel bebas, ada Variabel tergantung. Iya, terikat atau tergantung. Oh, Oke, iya. makasih. Ya, Terima kasih Pak. makasih Mbak Septin. Ya Pak, Ya. Mbak Septin dari mana asalnya? dari Jogja Pak. Dari Jogja. Jogja. Jugjanya mana? Sleman, Turi. Turi. Iya.
Oh, dari SMA mana dulu? Satu Turi? Dari SMA 4 Jogja. Oh, Mbak Jogja. Oke, Mbak Septin masih sama pertanyaannya. Menurut Mbak Septin, regresi itu apa? Kalau yang berdasarkan saya cari juga nih Pak, regresi Mm-mm. itu adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Oke, kasih ya. Iya Pak, makasih Pak. Mas Sylvester, Tes. ya. Ini manggilnya saya siapa nih? Mas Sylvester, Mas Arso ya? Apa Arso? Fester bisa Sylvester bisa. Dari mana Mas Sylvester? dari Malang. Malang. Iya, Oke, Malangnya sekarang di Malang ini. iya di Malang. Oh, iya. Dari SMA mana dulu? SMA 3 Malang. Tiga Malang ya. Oke, menurut Mas Sylvester nih masih sama. Regresi itu apa sih? Mungkin hampir mirip kayak yang sebelumnya. Jadi regresi itu kayak analisis untuk membedakan variabel-variabel yang dilakukan yang ada dalam penelitian. Misal dia masuk variabel yang dependen atau variabel yang bebas. Gitu. Oh, gitu. Oke, makasih Mas Sylvester ya. Iya. Mbak Sukma, Iya, Pak. ya, Mbak Sukma dari mana soalnya? Dari Bogor, Pak. Bogor. Sekarang di Bogor. Ya. Bogornya di mana? Di Binong. Pak Iya, Kota. Pak. Oh, di Binong. Heeh. Oke. Tanyanya masih sama Mbak Sukma. Kalau menurut Mbak Sukma itu regresi itu apa? Menurut yang saya cari juga, Pak, regresi itu metode analisis statistik untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, Pak. Oke. Ya, Iya, Pak. selanjutnya Mbak Titania. Ya Pak Hadir, Pak. Ya, Mbak Titania dari mana? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Pak. Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Sekarang di Bojonegoro? Iya, Pak. Oh, dari SMA mana? Saya dari SMK, Pak. SMK berapa? Ya, SMK 2 Bojonegoro. Oh iya. Banyak temannya yang masuk STAN? Enggak, Pak, cuma saya, Pak. Wih, luar ya. Oke. Pertanyaannya apa ya? Saya belum bikin nih. Sama aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Sama aja, jangan lah. Nanti nggak seru. Gampang aja. Kalau saya menggunakan metode, ada berapa jenis sumber data sih? Sumber data kalau yang saya tahu itu ada observasi. Maksudnya kita lihat dari observasi gitu, ada yang dari wawancara juga. Kayak gitu sih, Pak. Dari dua hal itu kalau nggak salah. Observasi atau wawancara ya. Kalau kuesioner itu masuk mana? Kuesioner kayaknya wawancara juga sih, Pak. Oke, Ya. makasih. Ya. Usah serius-serius nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Mbak Vira Septia. Mbak Vira. Mbak Vira. Sinyalnya ada gangguan kayaknya, Pak. Gangguan ya. Lewat dulu ya. Mas Yusafat. Ya, Pak. Ya, Mas Yusafat. Dari mana Mas asalnya, Mas? Dari Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Sekarang di Pasuruan ini? Ya, di Pasuruan, di rumah. Oke, sekarang SMA-nya mana? SMA 1 Pasuruan, Pak. 1 Pasuruan. Oke. Pertanyaannya sama, ada berapa bentuk sumber data sih, Mas? Sumber data.
Eh, dua kelihatannya, Pak. Apa itu? Sumber data langsung sama sumber data tidak langsung. Oke, bahasa elitnya apa? Gimana, Pak? Bahasa elitnya apa? Sumber data itu. Yang langsung nggak langsung itu bahasa yang agak-agak keren itu apa? Tahu masih ada nggak apa bahasanya yang agak keren? Maaf, Pak. Kurang terdengar. Oh ya, langsung nggak langsung itu kalau dalam bahasa lebih ilmiahnya apa? Jenis sumber data itu? Direct and direct bukan, Pak? Oh ya udah, oke. Itu bahasa Inggrisnya. Oke, makasih ya Mas ya. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Yuvanka. Hadir, Pak. Ya, Mbak Yuvanka dari mana Mbak? Misalnya Mbak Dari Brastagi, Pak. Brastagi. Oh, sekarang di Brastagi sekarang. Iya, Pak. Oh, iya. Mbak Yuvanka dari SMA mana? Dari SMA 1 Kabanjahe, Pak. Oh, Kabanjahe. Oke, sama pertanyaannya ya Mbak. Menurut Mbak Yuvanka, ada berapa sih bentuk data itu? Ada dua, Bentuk Pak. sumber data, dari Ada dua. apa aja? Data primer sama data sekunder. Oke, apa itu data primer, apa itu data sekunder? Data primer, data yang diperoleh secara langsung, sedangkan sekunder ya secara tidak langsung. Iya, itu Mas Yusafat maksud saya tuh ya, primer dan sekunder. Oke, makasih Mbak. Sama-sama, Pak. Mbak Desi Amalita Sari sudah gabung? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Desi dari mana asalnya? Saya dari Purwokerto, Pak. Dari? Dari Purwokerto. Purwokerto, oke. Sekarang di Purwokerto ini? Iya, Pak, betul. Oh, susah sinyal di sana? Kadang-kadang sinyalnya hilang, Pak, di sini. Oh gitu, ya. Dari SMA mana dulu? Saya dulu di SMA 5 Purwokerto. SMA 5 Purwokerto ya? Iya. Oke. Pertanyaannya apa ya buat Mbak Desi ya? Bentar ya, tak cariin dulu ya. Baik, Pak. Penelitian dengan metode deskriptif itu maksudnya apa, Mbak? Maaf, Pak. Kurang jelas. Penelitian dengan metode deskriptif itu maksudnya apa? Menurut saya, metode deskriptif itu dia kayak prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Dapat berupa orang, lembaga, masyarakat. Oke, makasih Mbak Vira. Sama-sama, Pak. Terakhir tadi siapa yang belum? Vira, Pak. Mbak Vira ya. Mbak Vira udah ada? Mbak Vira? Oke, sambil menunggu Mbak Vira. Nanti kalau Mbak Vira udah masuk, tolong kabarin ya. Oke, teman-teman terima kasih. Oh, udah hadir. Agak putus-putus, Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Mbak Vira, dari mana asalnya, Mbak? Dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Jombang. Sekarang di Jombang ini? Iya. Ya, oke. Dari SMA mana?
SMA Negeri 2 Jombang. 2 Jombang. Oke. Pertanyaannya kalau menurut Mbak Tira, kira-kira kalau penelitian dengan metode deskriptif itu sebenarnya apa sih? Kayak gimana sih? Jadi kalau penelitian dari deskriptif, setahu saya ya Pak, penelitiannya itu bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap. Nah, itu tuh digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Tira. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan terjawab di perkuliahan kita ke depan, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi tolong disimak, kita sama-sama belajar nanti ketika sampai pada materi-materi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan terkait rencana pembelajaran kita, agar kalian lebih clear ya, kira-kira besok itu kita akan belajar apa saja. Bentar saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan semua RPS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya, oke. Jadi di sini teman-teman sudah tahu semua, ini namanya Pendidikan Ilmu Sosial, itu 2 SKS. Bentuk perkuliahannya itu dominan adalah kuliah. Kemudian nanti kita insya Allah ada 14 pertemuan. Intinya adalah belajar terkait dengan penelitian. Jadi nanti ketika teman-teman sudah lulus dari mata kuliah ini, diharapkan teman-teman bisa penelitian meskipun memang baru tahap awal, karena saya yakin meskipun teman-teman dulu di SMA mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang pernah belajar penelitian, tapi kalian di D3 ini akan menghadapi langsung bagaimana cara menulis sebuah penelitian sederhana. Jadi semoga nanti setelah kalian lulus dari mata kuliah ini, kalian nanti akan bisa membuat sebuah karya tulis yang sistematis, yang sesuai dengan prosedur penelitian, sehingga hasil yang kalian dapatkan adalah hasil yang benar. Nanti ada banyak hal yang kalian pelajari, sehingga nanti pada saat kalian lulus mata kuliah ini, kalian akan mempunyai keterampilan yang cukup. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran untuk lulusan mata kuliah ini, baik berupa sikap, keterampilan umum, pengetahuan, maupun keterampilan khusus. Jadi, poin-poin ini nanti akan menjadi tolak ukur kalian nanti bisa lulus atau tidak dari mata kuliah ini. Nah, metodenya adalah student-centered learning, artinya kalianlah yang nanti akan aktif untuk mencari tahu, untuk diskusi, sehingga nanti kalian akan lebih banyak mempelajari, tidak hanya dari mata kuliah, tidak hanya dari sesi perkuliahan saja, tapi juga dari sumber yang lain. 4 metode yang kita pakai, ada presentasi dari saya, kemudian ada diskusi kelompok kelas, ada penugasan, dan ada praktek pelatihan. Untuk tugas nanti kita insya Allah ada 4 tugas dalam mata kuliah ini, 2 tugas dilakukan sebelumnya, kemudian sisanya kita lakukan setelah UTS. Bentuknya ada menulis pendapat berupa tugas individu, kemudian menyajikan proposal, itu juga tugas individu. Kemudian yang ketiga ada mengulas KTTA terdahulu, nanti kalian bisa kalian cari, silakan KTTA yang lalu, kalian pakai untuk diskusi, kemudian kalian presentasikan ke kelas. Kemudian yang terakhir ada tugas praktik pengumpulan data. Artinya nanti setelah kita belajar bagaimana cara mengumpulkan data, kalian akan diberikan tugas, sehingga harapannya kalian bisa praktik bagaimana cara pengumpulan data yang benar. Penilaiannya itu ada tes tertulis, yaitu bentuknya berupa UTS dan juga UAS. Kemudian ada penilaian produk, artinya produk karya kalian itu kami nilai, tidak ada tulisan individu kalian, laporan atas
hasil tinjauan penelitian yang terdahulu, KTTA yang tadi itu, dan juga hasil analisis data yang kalian kumpulkan di tugas keempat tadi. Kemudian juga saya akan menilai kinerja kalian dalam perkuliahan, baik itu presentasi maupun partisipasi perkuliahan. Kemudian tentu saja tidak luput kita akan juga melakukan penilaian terkait sikap kalian. Itu kurang lebih, dan ini adalah komponen penilaiannya, proporsinya. Jadi untuk aktivitas memang cukup seimbang dengan ujian tertulis kalian, yang mana ini tentu saja indikator bagi kalian bahwa sebenarnya ketika kalian merasa UTS-nya tidak bisa atau UAS-nya tidak bisa, maka kalian bisa berjuangkan di aktivitas, baik itu dari kehadiran, partisipasi, penugasan, maupun nilai kuis kalian. Untuk penilaian sama semua dengan yang mata kuliah lain, artinya semakin kalian tinggi nilainya, maka kalian akan mendapatkan angka IP yang tinggi. Ini ada peraturannya, kalian bisa baca sendiri nanti ketika saya kirimkan LPS ini. Jadi intinya sama seperti yang terdahulu, kalian tetap ada aturannya, apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang tidak boleh kalian kerjakan. Nah, untuk sumber perkuliahan kita itu ada, menurut dosen koordinator memang beliau menyarankan menggunakan 4 ini. Pertama bukunya Mark Saunders, kemudian bukunya ada bukunya metode penelitian Pak Sudaryono, sama peraturan Direktur IKN tentang pedoman karya tulis ilmiah. Untuk pertanyaan apakah sumber ini harus dibeli, saya pikir tidak perlu. Jadi kalian cukup nanti menggunakan sumber daya yang ada. Bahkan kalau mungkin kalian sudah gabung ke dalam Wiki Pajak, sudah gabung belum Wiki Pajak? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalian mungkin bisa iseng-iseng masuk ke dalam foldernya penelitian ilmu sosial. Nanti di situ ada soft copy dari bukunya Uma Sekara tersebut. Dulu pada saat saya kuliah S1 di UI juga menggunakan buku yang sama, tapi untuk yang dulu itu masih edisi kelima. Sementara yang saat ini kita pakai sudah menggunakan edisi ke-7. Kemudian terkait dengan rinciannya, memang di sini sudah dicantumkan semua ya. Jadi nanti akan saya sampaikan file ini. Dan ini ada rincian dari materi yang kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan, baik mulai saat ini maupun yang akan datang. Untuk pertemuan pertama tentu kita akan masuk dalam yang namanya pengertian. Jadi akan masuk ke yang dasar-dasar, sehingga nanti menjadi pengantar bagi kalian untuk memasuki ke pertemuan berikutnya. Nanti ada 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke 7, baru kita UTS, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke UAS setelah pertemuan ke-14. Oke, nanti masalah petunjuk tugas akan saya sampaikan di pertemuan kedua, karena di pertemuan kedua kita akan ada tugas pertama, jadi akan kita sampaikan pada pertemuan kedua. Oke, itu saja sementara terkait dengan rencana pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ya. Ini yang tampil di share screen kalian, sudah slide kan ya? Iya, Pak, sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, untuk sekarang kita introduction to research. Kenapa kemarin saya chat pertama yang saya kasih ke kalian adalah chat berbentuk bahasa Inggris dengan pertanyaan seperti itu. Ada 2 tujuan. Yang pertama, saya ingin mengetes kemampuan bahasa Inggris kalian meskipun ya hanya untuk iseng-iseng saja. Karena apa? Karena kebanyakan literatur tentang penelitian itu adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentu saya yakin sekali kalian semua nanti akan bercita-cita untuk bisa kuliah ke luar negeri, untuk bisa terus sekolah sampai S3. Jadi pengetahuan bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi memang pelan-pelan harus mulai dibangun dari sekarang. Bahkan buku Uma Sekarang yang ada di folder Wiki Pajak pun dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mungkin sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris, kalian akan lebih mudah untuk belajar penelitian. Yang kedua, saya ingin mengajari kalian bahwa
bentuk penelitian itu sesimpel itu. Ketika saya bertanya ada berapa jumlah grup, maka saya sebenarnya sedang mencari tahu secara primer, data primer berupa informasi langsung dari narasumber saya, yaitu kalian semua. Bahwa kalian ternyata punya banyak sekali grup WhatsApp. Kan ada yang mungkin belum sempat menghitung berapa jumlah grup WhatsApp itu. Jadi ternyata memang selama ini banyak sekali perilaku kita sebagai user dari WhatsApp itu yang mungkin sangat menarik untuk dikaji. Apalagi terkait dengan perilaku manusia. Itu sangat-sangat menarik. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan pengertian feature itu apa, kemudian jenisnya apa saja, dan ini bagaimana. Nanti pelan-pelan kita akan satu-satu, semoga sempat masuk ke poin terakhir, yaitu etika penelitian. Ini referensi di pertemuan pertama kita ini, jadi kalau teman-teman sempat untuk mengintip bukunya Uma sekarang, silahkan nanti bisa dibaca chapter 1, chapter 2, dan chapter 4. Kalau ada yang punya file atau bukunya Founders, bisa juga dicek di chapter 1, 4, dan teman-teman bisa baca-baca. Kalau 4, jangan kalian nggak sempat ya. Ya nggak? Kalian kan sibuk, kan? Oke, di sini saya ingin kalian tuliskan di dalam kolom chat. Dalam kolom chat kalian ya, ditulis. Sebuah situasi di mana teman-teman dihadapkan pada sebuah masalah sehari-hari. Dan kemudian teman-teman harus mencari solusi atas masalah itu, dan kemudian teman-teman memutuskan apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ya pertama, masalahnya apa, kemudian informasi yang harus dikumpulkan itu apa, kemudian cara mengumpulkannya bagaimana, kemudian langsung aja solusi yang diambil apa. Nggak usah pakai teori deh, nanti kesulitan. Jadi masalahnya apa, informasinya yang dikumpulkan itu apa saja, kemudian caranya bagaimana, dan keputusan yang diambil apa. Misal, saya pengen sekali saya makan martabak nih malam ini. Jadi cara saya mengumpulkan informasi adalah saya menggunakan aplikasi GoFood. Kemudian data apa yang saya kumpulkan? Data yang saya kumpulkan adalah data banyak penjual martabak di dekat rumah saya dan yang mana yang paling enak menurut rekomendasi orang-orang. Kemudian bagaimana mengumpulkannya, saya pakai aplikasi GoFood. Keputusannya adalah saya mengambil yang ratingnya paling tinggi. Nah, itu adalah contoh masalah. Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dimulai.
Sudah? Sudah semua? Oke, lumayan bervariasi masalah yang kalian coba deskripsikan. Kalau yang kelas pertama yang saya ajar kemarin, berapa hampir mirip, yaitu dia pengen nonton drama Korea gitu kan, bingung. Jadi sepertinya sedang demam Korea ya, dari dulu kayaknya. Oke, ya, ini variasinya banyak. Jadi kalian sudah mulai belajar untuk bagaimana membuat sebuah penelitian. Jadi mencari informasi itu adalah sebuah bentuk penelitian. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Oke, sekarang saya akan coba share sebuah video yang ada di link tersebut. Bentar. Terdengar suaranya ya? Welcome to Introduction to Research Methods, your journey in the world of research. On a daily basis, we look up information on the internet, ask friends, browse consumer magazines, or read reviews before we decide what phone to buy, where to get the best burgers in town, which route will take us to school faster, and how the weather might look over the weekend. In simplest terms, research is searching for and gathering information, usually to answer a particular question or problem. Unlike the day-to-day search for information to buy a phone or look up the fastest route to school, academic research is a systematic and organized process. It is based on empirical data, and its goal is to verify or generate theories. At a general level, academic research has 3 steps or stages: posing a question, collecting data to answer the question, and presenting the answer to the question. Throughout your program, you will write research papers, compare studies, prepare literature reviews on various topics, and you might even get to design and conduct a study of your own. This introductory course will prepare you for all of that. In this course, you will learn the fundamentals about research. You will learn how to perform research and how to use the results of academic studies in your papers and projects. We will discuss questions such as, what does research involve? What the qualitative approach to research is all about? What does quantitative research mean? How can you design and conduct research studies that follow the ethical standards and academic guidelines? What are some main methods to collect data? Academic research is at the heart of academia, and developing a solid understanding of it is necessary for success in your program. Let's get started and enjoy the world of research.
Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message. Oke, selingan aja ya tadi ya, ada video titipan dari Dosko. Semoga bisa menjadi intro yang bagus buat kalian nanti belajar penelitian ilmu sosial. Oke, sekarang kita bertanya-tanya nih, sebenarnya research itu apa sih, gitu ya? Di research di sini tentu saja tadi kalian beberapa sudah mulai menyampaikan bahwa riset itu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Betul, bahwa riset itu memang sebuah cara yang sistematis dan terorganisir. Jadi, untuk menginvestigasi sebuah masalah tertentu yang memerlukan solusi. Jadi, investigasi atau cara itu dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menemukan sebuah solusi. Elemen pentingnya adalah bahwa dia harus dilakukan secara sistematis. Jadi, a process that is undertaken in a systematic way dengan tujuan yang jelas, clear of purpose. Jadi, itu adalah elemen penting dalam definisi riset. Oke. Karakteristik dari riset atau penelitian sendiri adalah yang pertama, dia harus memiliki tujuan yang jelas. Oke. Kemudian datanya itu dikumpulkan dengan cara yang sistematis. Kemudian yang ketiga, datanya itu harus ditafsirkan dengan cara yang sistematis pula. Jadi ini adalah karakteristik dari sebuah penelitian. Jadi dalam penelitian itu sendiri itu ada beberapa tahapan. Lagi dong. Lalu, jadi ada tahapan di mana riset itu untuk pertama untuk mengetahui masalahnya apa, kemudian untuk mengidentifikasinya dengan jelas dan spesifik masalahnya itu apa yang harus kita pecahkan, dan juga mencari solusinya. Nah, setelah jelas masalahnya, maka kita kemudian bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan kira-kira faktor apa sih yang berpengaruh atau yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misal, ketika kita punya masalah terkait dengan susah cari pacar nih misal. Sebenarnya faktor apa sih yang bikin saya itu susah cari pacar, gitu kan ya? Nah, kemudian kalian masuk ke tahap selanjutnya nih, setelah tahu faktornya, misal, oh karena saya mungkin orangnya jarang mandi, gitu misal. Nah, kemudian kalian mengumpulkan informasi nih, masuk tahap selanjutnya. Oh berarti saya harus cari informasi nih, bagaimana caranya biar saya rajin mandi. Itu salah satu contoh untuk mengumpulkan informasi. Ketika didapat, datanya itu, oh ternyata mandi seperti ini, akhirnya kalian coba lakukan itu, mandi. Nah, dari mandi itu, kira-kira nanti akan bisa menyelesaikan masalah kalian atau tidak, itu memang tergantung dari bagaimana kalian mengumpulkan informasi. Kalau tadi cuma dapat info mandi saja, tapi kemudian tidak melakukan hal yang lain, mungkin saja kalian akan tidak menemukan jawaban dari permasalahan itu. Apakah boleh ketika kita melakukan penelitian, kita tidak menemukan solusi atas masalah itu? Ada yang bisa jawab? Bolehkah ketika kita melakukan penelitian, dan ternyata tidak menemukan jawaban itu, bisa dianggap sebagai sebuah penelitian? Ada yang bisa jawab?
Izin menjawab, Pak. Ya, boleh silakan. Mungkin misalnya walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin ada pengetahuan yang baru melalui penelitian tersebut, itu bisa dianggap penelitian juga, Pak. Oke. Iya, jadi ketika kita itu melakukan sebuah penelitian, kemudian ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, artinya yang tadinya kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, tetapi ternyata tidak menemukan, itu kemudian kalian jangan berpikir bahwa itu bukan sebuah penelitian, itu adalah masih sebagai sebuah penelitian. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ketika kalian nanti menulis sebuah karya tulis tugas akhir, baik itu di level D3, S1, S2, kalian pasti akan menghadapi sebuah ketakutan, di mana kalian, wah nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan teori, bagaimana ya? Kalau hasilnya berbeda, bagaimana ya? Nah, itu menurut saya, kalian sebenarnya ketika mulai menulis, jangan kalian itu sudah terlanjur ketakutan. Ketakutan bahwa nantinya kalian tidak bisa menyelesaikan penelitian itu. Karena pada dasarnya, meskipun penelitian kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu termasuk dalam kategori penelitian. Kenapa? Karena nanti penulis yang lain akan belajar dari kalian. Berarti sistematika yang kalian pakai, teori yang kalian pakai, cara yang kalian pakai itu tidak bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan solusi permasalahan. Hal ini sebenarnya saya sadari pada saat saya kuliah S2 di Belanda. Waktu itu ketika menulis tesis, memang ada sebuah pertanyaan besar, karena pertanyaan ini tidak pernah bisa saya temukan jawabannya di dosen-dosen saya di S1 maupun D3. Ketika saya nulis dan saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi saya gagal, kira-kira ketika saya menemukan jawaban yang tidak sesuai dengan teori atau mungkin berbeda, itu bagaimana, Pak? Dosen pembimbing saya waktu itu mengatakan bahwa ya nggak masalah, karena memang itu adalah hasil yang kamu dapat setelah melalui sebuah mekanisme yang benar. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah prosesnya. Kalau kalian sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk meneliti, baik itu dengan teorinya, kemudian hipotesisnya, kemudian bagaimana kalian mengumpulkan data, tekniknya, kemudian bagaimana cara menganalisis, cara kalian melakukan sebuah proses penggalian informasi itu sudah benar, dan hasilnya ternyata tidak sesuai, itu bukan sebuah masalah. Jadi kalau kalian nanti ingin lancar dalam penulisan tugas akhir, tolong jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak khawatirkanlah hal-hal yang iya-iya saja. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Saya mau bertanya? Belum, Pak, mungkin. Belum ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya teori. Sebenarnya teori itu apa sih? Gitu ya. Teori itu apa, dan kemudian seberapa penting itu teori dalam penelitian. Nah, teori sendiri itu adalah hal yang sangat wajib. Artinya sangat wajib adalah harus ada untuk membangun sebuah alat uji. Jadi ketika kita menguji sesuatu dalam penelitian itu, tentu harus ada teori. Ketika kita bilang bahwa teorinya manusia itu akan teorinya adalah ketika laki-laki itu pasti akan tertarik dengan perempuan. Itu pun sebaliknya. Nah, itu bisa kita teliti. Yang mana nantinya mungkin akan kita temukan ternyata tidak semua laki-laki itu menyukai perempuan. Nah, itu adalah satu contoh teori yang bisa kita pakai untuk mengetes, menguji apakah nanti yang teori itu benar atau tidak. Nah, ketika kita bertanya kepada orang, sebenarnya teori itu apa sih? Nah, itu tergantung dari kepada siapa kalian bertanya. Ya, kalau kalian bertanya kepada ilmuwan, ya, teori itu adalah suatu teori itu adalah untuk menjelaskan sebuah fenomena. Contoh, ada teori namanya ekspektansi teori. Jadi teori ini bilang bahwa
orang, manusia, itu akan memilih bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka melakukan sesuatu itu adalah tergantung dari hasil apa yang akan mereka harapkan. Jadi misal, ketika seorang pegawai, dia bekerja sampai larut malam, lembur, mungkin dia akan berharap entah mendapatkan uang lembur, atau mungkin dia berharap bahwa atasannya akan menilai bahwa dia anak atau orang yang bekerja keras, sehingga dia mendapatkan promosi. Jadi, orang itu biasanya punya yang namanya ekspektasi. Nah, itu salah satu contoh dari suatu teori bagi ilmuwan, seperti itu. Nah, bagi ilmuwan itu juga yang namanya teori itu bisa dikembangkan dan juga bisa diuji secara empiris. Nah, kalau bagi orang normal, mungkin teori itu bisa jadi adalah sebuah ide atau firasat yang dimiliki oleh orang. Jadi ketika saya merenung, kemudian saya berpikir bahwa ternyata wajib pajak itu sebenarnya dia itu patuh karena dia takut akan dilakukan penagihan atau dilakukan pemeriksaan. Teorinya seperti itu, karena ketika kita melihat orang itu sudah dipanggil oleh pemeriksa, dia udah mulai ketakutan nih, mulai banyak yang dia coba untuk pikirkan untuk bisa mengamankan dirinya. Adalah sebuah teori yang itu sebenarnya tidak ada dalam tulisan-tulisan manapun, tapi karena kita melihat itu sebagai sebuah kelaziman, maka itu adalah sebuah ide dan sebuah firasat pemikiran yang itu mungkin bagi orang-orang tertentu adalah sebuah teori. Dan ada juga yang mungkin bilang bahwa yang namanya teori itu ya sebuah konsep atau sebuah instrumen, model, atau kerangka kerja yang membantu orang itu untuk memecahkan masalah. Jadi misal kalau saya menendang bola ke arah, kalau saya berlari ke arah pinggir lapangan dengan membawa bola, saya sebagai pemain sepak bola, saya menggiring bola saya ke pinggir lapangan, ke sisi sayap lapangan lawan, teorinya adalah orang-orang akan banyak mengejar saya ke arah sana. Berarti nanti teman saya yang di sebelah tengah atau di sebelah ujung seberang saya itu akan kosong. Maka saya akan berlari ke pojok membawa bola, kemudian saya akan mengoper menggunakan umpan lambung ke arah tengah atau ke arah seberang lapangan sehingga teman saya yang tidak terjaga bisa mencetak gol. Itu adalah contoh dari sebuah kerangka kerja atau sebuah konsep tentang bagaimana saya memecahkan masalah, dalam hal ini adalah mencetak gol. Itu adalah contoh teori bagi sebagian orang. Nah, tadi sempat ada teman kalian yang ketika saya tanya dua bentuk penelitian, ada yang bilang applied, ada yang bilang ada dua Pak, yaitu applied dan basic. Nah, benar itu satu bentuk dari penelitian. Jadi ada yang basic, yaitu penelitian dasar, itu fungsinya adalah untuk mencari tahu atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya basic itu adalah dasar, kemudian applied itu adalah terapan, maka kita bisa dapat gambaran yang utuh bahwasanya untuk basic itu adalah intinya dia bisa dilakukan oleh siapa saja. Sementara untuk applied atau untuk terapan itu biasanya dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau basic itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan hal-hal yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masalahnya itu bisa diterima oleh muncul dalam masyarakat atau muncul dalam sebuah organisasi, tapi bisa dipakai solusinya itu untuk semua masyarakat. Sementara kalau applied research itu hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam organisasi tersebut, yang dihadapi oleh manajer atau mungkin oleh kepala kantor. Nah, itu biasanya dia membutuhkan solusi yang cepat. Beda dengan yang basic.
Nah, ini contoh ada gambar dua orang dari orang-orang zaman dulu, orang-orang purba yang menemukan api. Jadi untuk basic ini adalah contohnya ketika dia tidak ada problem sebenarnya, sama sekali tidak ada problem, dia hanya ingin membuat sebuah penelitian yang berangkat dari mungkin problem dia sebenarnya problem yang tidak spesifik harus diselesaikan sekarang gitu. Dia mungkin sebenarnya punya solusi lain atas problem itu, tapi dia mencoba untuk melakukan hal yang dia ternyata ketika dilakukan dia menemukan hal yang baru, menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini contoh sebuah basic research. Nah, untuk perbedaannya ini seperti ini. Jadi di sebelah kanan kalian itu ada applied research, kemudian di bagian kiri ada basic research. Untuk applied dan basic ini bisa dibedakan dari tujuannya apa, kemudian konteksnya apa, dan kemudian impact-nya apa. Jadi pengaruhnya bagi objeknya itu apa. Pertama masalah tujuan. Jelas untuk yang basic itu tadi untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian hasilnya itu adalah berlaku universal, artinya dia bisa diterima oleh siapa saja. Mas Zamzami bermasalah dengan koneksi ya, Mas? Putus-putus. Oke, kemudian tujuannya juga untuk basic adalah untuk menemukan sebuah nilai dari masyarakat yang bisa diterima oleh umum. Sementara untuk applied research itu ditujukan untuk memahami sebuah masalah dari organisasi atau manajemen. Jadi dia khusus ditujukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi. Kemudian hasilnya nyata itu adalah solusi dari sebuah masalah, bukan hanya sebuah teori atau prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat, tapi adalah sebuah solusi real dari sebuah masalah. Kemudian pengetahuan yang baru itu juga terbatas pada masalah tadi yang coba diteliti tadi. Kemudian dia penemuannya itu adalah untuk hal yang bersifat praktek, artinya langsung bisa diterapkan oleh organisasi. Kemudian konteksnya untuk yang basic itu biasanya dia dilakukan oleh orang-orang yang dia dasarnya adalah seorang akademisi. Kemudian pilihan-pilihan topiknya, kemudian pilihan targetnya itu ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Dia bebas mau menentukan apa saja. Kemudian waktunya tentu saja dia lebih fleksibel karena dia tidak dikejar oleh sebuah permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Kemudian untuk applied jelas dia dilakukan oleh orang-orang yang dasarnya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di organisasi. Jadi dia bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi itu sendiri maupun oleh akademisi. Jadi bisa dilakukan oleh akademisi, tapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi. Kemudian untuk objeknya, tujuannya itu juga dia bisa untuk dari negosiasi dengan pihak yang menerima, yang memperoleh masalah itu, yaitu si organisasi itu sendiri. Kemudian juga waktunya juga ketat. Dan untuk impact-nya itu pertama untuk basic research itu biasanya impact-nya itu untuk komunitas akademik atau untuk peneliti, dan juga bisa dilakukan untuk kebijakan dan juga praktek. Nah, untuk yang applied dia pada dasarnya untuk praktek, tapi juga bisa dilakukan dalam kepentingan akademis. Jadi saling melengkapi antara basic maupun applied. Nah, ini adalah gambar irisan bawang yang ada di bukunya Saunders. Jadi ini adalah sebuah konsep yang dimunculkan oleh Saunders terkait dengan bagaimana dia menggambarkan proses dari penemuan data. Jadi di titik pusatnya itu adalah data collection dan data analysis, itu adalah inti dari penelitian kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebuah data itu, inti dari data dan collection dan analisis itu tadi, ada banyak hal yang harus kita lakukan sebelum masuk ke situ. Ada beberapa layer. Layer pertama adalah layer terkait dengan filosofi.
Kemudian ada layer kedua terkait dengan pendekatan untuk pengembangan teorinya. Kemudian yang ketiga itu ada metodologi yang harus kita pilih, apa yang akan kita pilih untuk penelitian kita. Kemudian ada strateginya seperti apa untuk mendapatkan data itu. Kemudian ada juga untuk waktunya. Kira-kira kita mau pakai waktu seperti apa bentuknya. Apakah cross section atau longitudinal. Kemudian yang terakhir kita bisa mendapatkan teknik untuk data dan prosedurnya untuk analisis. Jadi ini adalah irisan bawang menurut Sanders. Kalian nanti di penelitian ini tidak akan belajar semuanya, mungkin akan belajar beberapa saja sebagai modal kalian untuk bisa memahami lebih jauh. Jadi kalian tolong jangan panik dulu, ini masih hanya berupa gambaran besar, jadi biar kalian bisa tahu bahwa ternyata meneliti itu banyak sekali jalan menuju Roma. Jadi tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak, tergantung bagaimana memilih filosofinya, bagaimana kemudian membuat pendekatan tentang pemilihan teorinya, pengembangan teorinya, kemudian juga tentu saja terkait dengan metodologi dan strategi. Nah, itu banyak hal yang bisa kita pakai. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Boleh, silakan Mbak Kusna. Yang ini Pak, filosofi yang positivisme, kemudian pragmatis dan sebagainya itu Pak, saya belum paham maksud-maksudnya kan masih asing. Oh iya. Jelaskan Pak. Nanti kita akan jelaskan. Untuk terkait dengan definisi semua ini, tentu saja kita belum masuk ke situ. Ini masih berupa sebuah gambaran saja. Seandainya mungkin ada pertanyaan, nanti akan dijawab di selanjutnya. Mungkin untuk yang sebelum ini ada pertanyaan, mungkin kalau ini nanti mungkin akan kita jelaskan lagi ke belakang. Jadi ya Pak Kusnul ya, nanti kita akan masuk ke situ, jadi tidak akan terlalu detail ke gambar tadi dulu ya. Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada lanjut ya. Oke, nah ini ada filosofi research. Jadi kalau kalian perhatikan tadi di sini, kita ada positivism, ada critical realism, interpretivism, kemudian ada postmodernism dan pragmatism. Nah ini kalau kalian lihat 5 ini, ternyata ketika kita mencari filosofi itu, kebanyakan akan menjelaskan terkait dengan ontologi dan epistemologi. Dan juga ada aksiologi. Sebentar saya bukakan videonya dulu ya, biar kalian ada sedikit gambaran. Ontology, epistemology, methodology, and methods. Do you find the terms ontology and epistemology alien and confusing? You are not alone. But today I am going to simplify these terms for you and give you a great way to remember them. Before we get stuck in, please hit the subscribe button and notification bell so you know when we upload other videos like this. When we design a research study, we always think of the methods. The methods we choose the study of methods. Methodologies are not always obvious to us. Let's think of our methods as the tip of an iceberg. Lying just below the iceberg's tip is the methodology, which people often confuse with methods. Theology means that there has been a debate or study, so methodology is the study of methods. Methodology is the set of discussions, debates, decisions, and choices you have made to get to your methods. It considers your research question, your skill set, resources, time, etc.
Lying even lower beneath the surface are your ontological and epistemological beliefs. Let's talk about two types of ontology, realism and relativism. There are other ontologies, but that's the subject for another video. In a nutshell, realists believe that one truth exists, so this belief leads them to certain ways of generating knowledge. What we believe about how to generate knowledge is our epistemological belief. Because realists believe there is a single truth out there, they seek to find this truth using what we have come to know as the scientific method. They try to discover new knowledge using objective approaches where you look from outside, make measurements, and draw conclusions. Relativists, however, believe that there are multiple realities and that we can only learn about these realities by understanding the meaning that our research participants give to the phenomenon we are studying. Let's take an example. Say you want to know if Sierra Leone is a wealthy country. If you believe that wealth is measured in economic terms, then your task would be pretty simple. You only have to identify economic indicators of wealth, such as gross domestic product, and you would have your answer. However, if you believe that wealth could have multiple meanings, then you may embark on a different kind of study, one in which you visit Sierra Leone, spend time with the people, and discuss what wealth means to them. So there you have it. Ontology and epistemology explained, and the link to your methodology and methods clarified. Ya, jadi itu videonya untuk masuk ke apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Oke, kita kembali ke slide. Jadi ontologi itu asumsi tentang sebuah realitas ya. Jadi intinya adalah realitas. Bagaimana kita memandang dunia, misalnya kayak dunia bisnis, dunia manajemen, kemudian dunia perkantoran. Nah, itu yang realistis, yang memang realita terjadi gitu. Itu asumsi-asumsi tentang realitas itu nanti akan mempengaruhi pilihan kita tentang apa yang akan kita teliti. Jadi misal kita pengen meneliti sebuah perubahan organisasi. Nah, sebagai peneliti, kita akan mencoba melihat ada tidaknya penolakan atau perubahan itu sebagai sebuah hal yang buruk. Gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah analisis terkait dengan perubahan organisasi, itu peneliti mungkin akan memandang resistensi atau penolakan itu adalah sebagai sebuah hal yang buruk. Sehingga kemudian mereka secara realitas mereka berpikir itu buruk, sehingga mereka melakukan riset untuk fokus bagaimana mengatasi penolakan itu. Gitu ya. Jadi secara realitas, peneliti berpikir bahwa ketika ada perubahan organisasi itu, maka akan ada sebuah penolakan. Dan penolakan ini adalah sebuah hal yang buruk. Sehingga mereka akan mencari tahu bagaimana cara mengatasi atau mengurangi penolakan atas perubahan itu. Tapi peneliti lain itu bisa memandang bahwa sebenarnya penolakan itu adalah suatu hal yang selalu terjadi. Gitu. Dan dia dapat membantu organisasi mengatasi masalah dalam sebuah perubahan. Nah, perbedaan mereka, dua peneliti itu, ketika dia memandang, satu memandang bahwa yang namanya penolakan itu adalah suatu hal yang negatif dan harus dicari solusinya. Sementara satu lagi peneliti dia berpendapat bahwa yang namanya penolakan itu ya itu adalah sebuah hal yang bisa kita jadikan solusi atas permasalahan tentang perubahan itu sendiri. Jadi tinggal dari mana kita melihatnya. Makanya kemudian adanya asumsi-asumsi ontologikal ini, ontology assumption ini, maka kemudian dia menyebabkan adanya riset atau penelitian yang fokusnya itu berbeda. Ada yang dia riset penelitian mencari manfaat dari penolakan ini, dan juga ada yang mencari riset berupa bagaimana cara mengurangi penolakan ini. Nah, ini tergantung dari
filosofi yang ingin dibangun dari sebuah realitas. Jadi adalah contoh dari filosofi ontologi. Fokusnya adalah pada realitas yang terjadi. Meskipun nanti faktanya memang ketika kita memilih ontologi pun akan menghasilkan sebuah realitas yang berbeda ya, satu sama yang lain. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya sudah 20.36, saya butuh waktu untuk input perkuliahan ini di sistem portal. Jadi sampai pertemuan ini kita cukupkan sampai ontologi ya. Nanti kita lanjut epistemologinya di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup sampai sekarang, sampai di sini dulu karena saya mengejar waktu 5 menit sebelum selesai mata kuliahan untuk memasukkan datanya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita lanjut minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.